Allah yang menggenggam, Allah yang mengendalikan, Allah yang maha menciptakan, dan Allah yang maha melapangkan. Melapangkan terhadap setiap hamba yang Allah kehendaki. Liman yasha' min ibadih. Ar-Raziku, dan ialah Allah yang maha pemberi rizki. Pemberi rizki man sya'a min ibadihi ma sya'. Pemberi rizki kepada setiap hamba yang Allah kehendaki. Ma sya'. Rizki yang Allah kehendaki. Jadi Allah yang maha pemberi rizki kepada setiap hamba yang Allah kehendaki. Masya untuk memberikan rizki yang Allah kehendaki. Ada hamba yang Allah beri rizki yang melimpah. Ada hamba yang maka takaran rizki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya mampu berusaha dan berikhtiar. Manusia hanya mampu menyiapkan wadah daripada rizki, dan yang mengisi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Karena sedikit dan banyaknya rizki itu yang menentukan adalah Allah. Maka Allah Ar-Razik, man sya'a ma sya'a. Man sya'a ma sya'a. Yang menentukan siapa yang mendapatkan rizki itu Allah. Dan berapa banyak rizki yang ia terima, yang menentukan adalah Allah. Maka Allah Ar-Razik, man sya'a ma sya'a. Al-Musa'iru, zat yang maha menentukan harga. Jadi yang menentukan harga itu Allah, bukan manusia. Bukan juga pemerintah. Maka jumhur ulama mengatakan bahwa penentuan harga itu hukumnya haram. Karena Allah Al-Musa'ir, yang maha menentukan harga itu adalah Allah, bukan makhluk, bukan manusia. Maka ketika pemerintah menentukan harga pokok, misal harga beras sekian, harga gula sekian, itu hukum asalnya adalah haram. Wa inni la arju an alqallah. Dan sesungguhnya aku, kata baginda Nabi Muhammad, aku berharap kelak di akhirat berjumpa dengan Allah, wala yatlubuni ahadun. Dan ketika itu tidak ada seorang pun yang menuntut aku atas satu kezaliman yang aku perbuat kepadanya, yang berkaitan fidamin wala malin, di dalam masalah harta dan darah. Jadi Nabi itu berharap tidak ada kelak umat yang menuntut baginda Nabi besar Muhammad atas kezaliman yang Nabi lakukan, yang berkaitan di dalam masalah kezaliman harta dan darah. Bagaimana kita, lawang Nabi saja berdoa kepada Allah agar kelak ketika berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada umatnya yang menuntut baginda Nabi besar Muhammad atas suatu kezaliman yang Nabi perbuat kepadanya, fidamin wala malin. Kezaliman yang berkaitan di dalam masalah darah dan harta. Termasuk kezaliman di dalam masalah harta itu adalah dengan menetapkan harga-harga barang atau harga-harga pokok. Itu adalah sebuah kezaliman. Karena yang menetapkan harga itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu ketika pada masa sahabat itu pernah terjadi krisis. Ya. Harga-harga pokok naik, krisis.
karena harga-harga itu tidak bisa dikendalikan, maka sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kadin tu cuman krisis arkenai kapi lau sa'arta ya Rasulullah. Bagaimana kalau engkau ya Rasulullah menetapkan harga-harga barang-barang atau harga-harga pokok? Katipana peca ajunan kadinto netepakin arke. Kadinto arke melambung. Kadinto krisis. Kata para sahabat. Nabi diam. Nabi tidak menentukan harga. Karena salah satu yang menyebabkan krisis itu adalah penetapan harga. Dan itu sebuah kezaliman. Kezaliman fi malin. Kezaliman dalam masalah harta. Maka Nabi tidak menentukan harga. Tatkala terjadi krisis dan para sahabat datang kepada baginda Nabi besar Muhammad untuk menentukan harga. Nabi tidak menentukan harga. Lalu kemudian Nabi mengatakan, Innallaha huwal musa'ir. Allah yang maha menentukan harga. Bukan aku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, Innallaha ta'ala, Allah yang maha menentukan harga. Bukan aku. Dan aku berharap kelak ketika berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang pun yang menuntut aku atas kezaliman yang aku perbuat atasnya. Di dalam masalah darah dan harta. Dan termasuk kezaliman harta adalah menetapkan harga-harga. Ar-Razik, Al-Qabid, Al-Basit huwallah. Yang maha mengendalikan setiap sesuatu. Termasuk juga mengendalikan harga. Jadi harga terkadang mahal, naik, turun. Jadi naik turunnya harga itu yang mengendalikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang bensin sampai berapa ribu, 20 ribu, 30 ribu. Kadang turun boleh 15 ribu. Lah, hari kapire, hari bani bisa pasar aja. Kadang beras naik, turun. Jadi naik dan turunnya harga itu bukan dibuat-buat. Itu yang maha mengendalikan adalah Allah. Manusia tidak boleh ikut campur dalam masalah tas'ir, menentukan harga. Karena ketika manusia ikut campur di dalam masalah tas'ir, maka bisa menyebabkan Bisa menyebabkan krisis, kezaliman, sehingga terjadi gap antara produsen dan penjual. Ya, dampak daripada tas'ir atau penentuan harga itu imbasnya adalah kepada produsen barang dan pedagang. Sehingga pemerintah ketika menentukan harga, maka pemerintah harus memberikan subsidi atas kerugian yang alami oleh produsen dan pedagang. Nah, cuman sebagian para ulama mengatakan bahwa tas'ir itu diperbolehkan. Jadi menentukan harga itu diperbolehkan di dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya. Benita oleh contoh misal pemerintah menetapkan harga gula sekian. Ya kan? Kadang harga beras sekian. Kocang al-musa'ir huwallah, yang menentukan harga Allah, yang maha mengendalikan Allah. Dan Nabi tidak berani menentukan harga karena Nabi kelak takut ketika berjumpa dengan Allah dituntut atas kezaliman di dalam masalah harta. Salah satunya adalah sebab menentukan harga-harga. Tapi para ulama mengatakan ketika saat-saat krisis berdampak ke pencurian, terus penipuan karena krisis harga melambung tinggi, sehingga banyak orang zalim, banyak orang nipu, banyak tak terkendalikan ya. Bi orang jual
sembarangan, situ ngajual surya, situ ngajual jon naik argana. Maka disitulah pemerintah harus turun tangan. Boleh kata para ulama menentukan harga. Ketika harga itu sudah tidak bisa dikendalikan, ya, toko Riah menaik harga sekian, situ ngonak sekian, situ surya. Akhirnya konsumen tidak bisa membeli. Karena apa? Karena pedagang itu terus menaikkan harga. Maka pemerintah turun tangan. Beras harus dijual sekian. Wes, saja. Wes, penentuan harga nang Riah. Tak oleh ya tas saja. Haji baru diperbolehkan. Tapi ketika kenaikan harga itu dengan keadaan yang wajar, maka tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk menentukan harga. Karena naik dan turunnya harga di pasar itu dia naik secara alamiah. Dan yang al-musa'ir huwallah. Dan yang maha menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ketika misal para telasen, ya, para telasen, wah John setiap pedagang situ jual sekian, situ jual surya, situ jual surya. Sama lihat ini sir. Kalau tidak ditentukan, maka pemerintah harus turun tangan. Beras harga sekian, tidak boleh dijual di atas harga sekian. Gula harga sekian, paling tinggi, tak oleh ya tersedia. Itu untuk apa? Untuk kemaslahatan dan melindungi setiap konsumen. Maka itu diperbolehkan. Ya. Makanya cuman dia. Biasanya pemerintah itu turun tangan di dalam tas'ir, menentukan harga ketika apa? Ketika mendekati bulan puasa atau ketika mendekati hari raya. Karena memang apa? Tidak bisa dikendalikan. Monitor terus jon naik nisar sama dia. Ya kan?